Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Minanur Rahman. Ingin mereview jurnal penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam pada peserta didik kelas 4 SMP melalui pembelajaran komparatif tipe Jigsaw. Jurnal ini diambil dari Jurnal Pendidikan Indonesia pada volume dan halaman volume 3 nomor 2 2017 dan halaman 52 dan 67. Diterbitkan tahun 2017. Penulis Irmawati pada tanggal 31 Oktober 2017. Pada tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pendidikan agama Islam pada peserta didik kelas 4 SMPN 2 Palapu. Pada model penelitian ini ada beberapa. Yang pertama ada metode. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang disingkat menjadi PTK yang dikembangkan oleh Kemis dan MC Tegal. Yang kedua ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik di kelas SMPN 2 Pelabuh Kabupaten Agam berjumlah 20 orang yang terdiri dari 8 orang pria dan 12 wanita. Yang selanjutnya analisis data. Penelitian ini dilaksanakan 2 siklus dan setiap siklus PTK ini terdiri atas perencanaan, planning, tindakan, observasi dan refleksi. Pada kelebihan penelitian ini, metode penelitian ini sangat lengkap. Dan kekurangan penelitian, materi pembelajaran yang kurang sesuai dengan model pembelajaran komparatif tipe Jigsaw. Dan kita memasuki hasil dan pembahasan aktivitas belajar peserta didik. Aktivitas belajar yang dilakukan peserta didik selama proses pembelajaran pada siklus 1 yaitu membaca atau membuat lembar ahli, keterlibatan berdiskusi dengan temannya, bertanya menjawab pertanyaan, menanggapi jawaban pertanyaan, dan mencatat kesimpulan materi pelajaran diamati secara serius oleh pengamat. Terlihat aktivitas peserta didik selama pembelajaran pada siklus 1. Aktivitas belajar peserta didik kelas ini terlihat perkembangan aktivitas peserta didik dari setiap pertemuan. Aktivitas yang terdapat peningkatan adalah aktivitas peserta didik yang terlibat dalam diskusi, membaca atau membuat lembar, menanggapi dan mencatat kesimpulan materi pelajaran. Sedangkan aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 tetapi dari pertemuan 2 ke pertemuan 3 itu meningkat. Kemudian untuk peserta didik dalam hal memahami konsep-konsep penting materi pelajaran, memahami kesimpulan materi dan menyukai model pembelajaran yang diterapkan, guru secara umum peserta didik dapat memahami dan menerimanya. Ada kuis atau tes daya serap dilakukan pada akhir proses pembelajaran untuk setiap pertemuan. Bentuk soal seperti kuis, pilihan ganda, dan pemberian kuis ini kepada peserta didik untuk mengetahui seberapa besar tujuan pembelajaran yang dirumuskan pada RPP tercapai. Tes akhir siklus 1 dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda dengan jumlah 20 pertanyaan yang waktu mengerjakan soal ini selama 50 menit.
Jumlah peserta didik yang mencapai KKM tuntas 16 orang 80%, dan yang belum tuntas 4 orang yang 20%. Jumlah peserta didik yang mencapai kriteria keterlulusan minimal KKM sudah mencapai 80%. Ini berarti indikator keberhasilan tindakan pada siklus 1 itu sudah tercapai. Pada catatan lapangan, selama proses pembelajaran berlangsung ditemukan beberapa aktivitas negatif pada peserta didik dan beberapa kendala yang perlu diperhatikan dan diperbaiki pada siklus 2. Aktivitas negatif ini ditemukan pada siklus 1, yaitu berbicara dengan teman, mengerjakan tugas lain, dan menyontek pada saat kuis atau ulangan berlangsung. Hasil observasi terhadap aktivitas belajar peserta didik secara umum diketahui terjadi peningkatan aktivitas positif dan penurunan aktivitas negatif. Dari hasil analisis data, aktivitas belajar peserta didik yang masih tergolong rendah walaupun ada peningkatan peserta didik yang tergolong rendah walaupun ada peningkatan aktivitas bertanya walaupun pertanyaan dan aktivitas menanggapi. Untuk itu pada siklus 2 harus ada upaya perbaikan agar terjadi peningkatan aktivitas yang masih rendah ini. Aktivitas belajar peserta didik yang sudah tergolong baik adalah aktivitas terlibat diskusi dengan teman dan mencatat kesimpulan materi pelajaran. Namun pencapaian aktivitas ini belum maksimal. Oleh karena itu masih perlu ditingkatkan. Adapun aktivitas negatif yang sangat signifikan penurunannya adalah aktivitas mengerjakan tugas. Hal ini dan melihat HP karena pada pertemuan ketiga sudah tidak ada lagi aktivitas ini. Namun demikian aktivitas negatif lain seperti berbicara dengan teman, meminta izin keluar, dan menyontek pada saat kuis ataupun ulangan juga sudah menurun. Untuk itu pada siklus 2 masih perlu upaya agar aktivitas negatif terus menurun. Rendahnya aktivitas peserta didik dalam bertanya disebabkan beberapa hal. Yang pertama, peserta didik merasa malu dan takut salah paham dalam bertanya. Yang dua, peserta didik kurang lancar bertanya dengan menggunakan bahasa yang baik. Rendahnya aktivitas peserta didik dalam menjawab pertanyaan ataupun menanggapinya disebabkan oleh peserta didik takut salah dalam menjawab atau menanggapi karena bisa ditertawakan oleh teman-temannya. Yang kedua, peserta didik memang tidak tahu jawabannya atau memang tidak bisa menanggapinya. Peserta didik kurang berani menjawab atau menanggapi. Hasil belajar peserta didik dengan nilai rata-rata tes akhir 75,2. Hasil ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar secara klasikal sudah tercapai. Ketuntasan secara klasikal menurut penelitian ini adalah 75%. Peserta didik yang dijadikan sampel telah mencapai KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 72. Untuk menanggulangi masalah ini maka guru perlu mempertajam konsep-konsep penting materi pelajaran dan motivasi peserta didik agar lebih memahami materi-materi dengan memperhatikan tujuan pembelajaran sebagai rambu-rambunya. Selanjutnya dilihat dari catatan lapangan, ditemukan beberapa kendala atau kelemahan pada siklus 1 sebagai berikut. Yang pertama, kebanyakan peserta didik tidak mau tampil sebagai pembicara presentasi. Agar peserta didik mau tampil sebagai pembicara presentasi, maka guru
sebaiknya mengadakan kesepakatan dengan peserta didik, yaitu mengadakan undian atau slot. Siapa yang terpilih maka dialah yang akan tampil sebagai pembicara pada kelompok masing-masing. Yang kedua, terjadi kekurangan waktu pada pertemuan pertama. Agar tidak terjadi lagi kekurangan waktu, maka guru perlu mengaktifkan waktu pada saat kegiatan pendahuluan dan diskusi kelompok dengan meminta peserta didik membaca materi pelajaran tersebut terlebih dahulu pada waktu di rumah. Yang ketiga, tidak semua peserta didik terlibat diskusi. Agar jumlah peserta didik terlibat diskusi kelompok meningkat, maka guru perlu menyampaikan bahwa yang dinilai bukan hasil ujian tetapi juga keterlibatan dalam berdiskusi. Yang nomor 4, tidak semua peserta didik membaca atau membuat lembar ahli. Agar peserta didik mau membaca atau membuat lembar, maka guru perlu menekankan bahwa keberhasilan kelompok sangat bergantung pada anggota kelompok itu sendiri. Nomor 5, secara umum peserta didik tidak berani bertanya, menjawab pertanyaan dan menanggapinya. Agar peserta didik mau bertanya, maka guru perlu memberikan penguatan dan penghargaan, dan bisa dalam bentuk kata-kata atau isyarat. Dan penghargaan bisa dalam bentuk kata-kata atau isyarat sehingga timbul rasa percaya diri pada peserta didik itu. Nomor 6, masih ada peserta didik yang melakukan aktivitas negatif. Agar peserta didik tidak melakukan aktivitas ini seperti bercanda atau berbicara, maka guru perlu memberitahu peserta didik bahwa aktivitas negatif akan dicatat dan akan menjadi bahan pertimbangan untuk penilaian itu sendiri. Data hasil pengamatan aktivitas belajar peserta didik diketahui bahwa secara umum terjadi peningkatan aktivitas positif dan penurunan aktivitas negatif. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa aktivitas bertanya, menjawab, dan menanggapi jawaban pertanyaan masih tergolong rendah. Walaupun ada peningkatan dibandingkan siklus 1, aktivitas belajar peserta didik yang sudah tergolong baik ataupun bahkan sangat baik adalah aktivitas terlibat diskusi dengan teman, mengerjakan lembar ahli, dan mencatat kesimpulan materi pelajaran. Aktivitas negatif yang sangat signifikan penurunannya adalah pembicara dengan teman, mengerjakan tugas. Selain itu, saat kuis dari pertemuan 1 ke pertemuan 2 menurun, tetapi dari pertemuan ke pertemuan 3 tetap. Untuk itu, guru harus selalu memotivasi peserta didik bahwa menyontek saat ujian itu tidak bagus dan merugikan dirinya sendiri, seperti tidak jujur dan tidak mandiri, dan tidak mendapatkan kepuasan batin. Aktivitas peserta didik, aktivitas positif peserta didik mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2, sedangkan aktivitas negatif mengalami penurunan. Jadi model pembelajaran komparatif learning adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih dirumuskan. Ada 4 unsur. Yang pertama, dalam model pembelajaran komparatif, adanya peserta didik dalam kelompok, adanya aturan kelompok, dan adanya upaya belajar setiap anggota kelompok, dan adanya tujuan yang harus dicapai. Jadi peningkatan presentasi pada aktivitas positif artinya ada perubahan ke arah yang lebih baik, sedangkan penurunan presentasi pada aktivitas negatif artinya adanya perubahan ke arah yang lebih baik juga. Aktivitas positif peserta didik mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya tidak terlalu besar.
Berarti penerapan model pembelajaran komparatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Aktivitas negatif peserta didik juga mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan presentasenya, berarti penerapan pembelajaran komparatif tipe Jigsaw dapat memperbaiki sikap peserta didik ke arah yang lebih baik. Selama proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mempunyai aktivitas belajar yang positif. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat kita ambil disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran komparatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik pada kelas 4 SMPN 2 Pelabuh pada mata pelajaran menerapkan model pembelajaran komparatif Jigsaw. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.